pembahasan soal pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Kita kembali ulas lebih dalam bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi. Selamat pagi Pak Muradi, ketemu lagi Prof. Pagi Mas, pagi ya ketemu lagi. Assalamualaikum Ini warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlangsung dan sekarang masih ada pembekalan dari Presiden Prabowo untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan materi pembekalan yang lebih spesifik soal pemberantasan korupsi, lalu juga soal penanganan anggaran, ada juga soal pembangunan, perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan birokrasi. 4 hal yang sepertinya krusial, sangat krusial untuk dibahas, untuk diberikan pembekalan, dan ini semua saling terkait. Dari pemahaman Anda sebagai pemerhati politik juga, Pak Muradi, ya. apa yang bisa dicitrakan dari adanya pembekalan dan terutama 4 topik ini yang disampaikan, Pak Muradi? Ya, yang pertama saya kira ini bukan hal yang baru ya. Sebagian besar pernah jadi menteri baik di kabinet Pak Harto, Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega bahkan ada juga, kemudian juga sampai pada level sekarang ya. Jadi kalau saya kira materinya bukan materi baru dan ini hanya reminding saja. Tapi poin penting dari materi itu saya kira menjadi penegas bahwa komitmen dari pemerintahan atau kabinet hari ini itu pada 4 hal tadi, pada anti korupsi, anti tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian juga bagaimana mendorong proses koordinasi, dan pada akhirnya sebenarnya yang paling ujung yang menurut saya juga menjadi krusial dalam konteks ini adalah bagaimana memahami karakteristik pemerintahan dan atau kepemimpinan dari Pak Prabowo sendiri, karena itu yang kemudian dari berbagai unsur menteri, wakil menteri dan sebagainya itu punya kecenderungan punya karakter berbeda. Beberapa bisa menyesuaikan dan beberapa mungkin juga butuh waktu, dan itu saya kira ini mempercepat waktu saja. Nah, tinggal kita lihat outputnya apakah memang dalam 3-4 hari ini bisa akan memberikan stimulan yang baik, terutama misalnya pada irama kementerian, karena ada banyak kementerian yang dipecah kemudian juga menjadi kementerian sendiri, atau misalnya ada juga yang kemudian irisannya sangat tipis ya antara kementerian, itu juga menjadi salah satu yang saya kira perlu didiskusikan lebih lanjut tentang konteks governance tata kelola pemerintahan, karena kalau tidak ini akan menjadi redundant ataupun bahkan tumpang tindih yang pada akhirnya akan membuat posisi kabinet tidak lagi efektif kalau seperti itu. Oke, nah selain ada 4 pengarahan 4 topik ini, Prof, besok juga akan ada pembekalan juga soal program-program unggulannya Pak Prabowo sepertinya. Saya lihat ada pembekalan soal hilirisasi dan juga B100. Di samping itu juga ada food estate serta makan bergizi. Nah ini kan hari ini melakukan pembekalan, memberikan pembekalan soal fondasi-fondasi program kerja, begitu untuk melaksanakan program kerja. Nah kalau besok secara teknis lebih spesifik membicarakan lagi soal program kerjanya dan diakhiri oleh strategic review yang dipimpin atau diberikan materinya oleh seorang Profesor Hukum Otto Hasibuan. Apa yang bisa Anda tangkap dari materi besok yang juga ditutup oleh strategic review tadi? Ya, materi besok itu kan lebih ke bagaimana kemudian pemerintah ini jauh lebih berbeda, punya pembeda ya antara dengan pemerintah sebelumnya. Artinya ini juga menjadi satu tantangan tersendiri, apakah bisa ini sinergis atau tidak. Karena begini, ada sebagian menteri itu kan juga kemudian tidak dalam posisi yang sama ritmenya. Misalnya contoh misalnya soal hilirisasi, ada perspektif yang berbeda, tapi kan juga ada partai lain, ada partai lain baru masuk kan gitu kira-kira. Yang kedua misalnya soal makan siang gratis, makan bergizi tadi, itu kan juga strategi yang berbeda terkait dengan pendidikan. Apakah nanti juga akan sama metodologinya, implementasi dan sebagainya. Yang ketiga misalnya soal bagaimana kemudian target-target yang sifatnya bersifat 100 hari atau 6 bulan pertama lah. Yang ini menjadi salah satu poin penting milestone untuk sisa 5 tahun ke depan. Jadi kalau di 3 bulan 6 bulan ini program unggulannya tidak bisa dilaksanakan secara efektif, maka ini akan mengganggu di sisa pemerintahan. Artinya apa? Artinya sebenarnya tahapannya sudah betul ya. Hari ini misalnya ice breaking dulu, kemudian materinya materi umum, kita governance, tata kelola pemerintahan baik, kemudian juga anti korupsi dan sebagainya. Besok misalnya lebih teknis. Ya besok lagi bagaimana memahami
karakteristik kepemimpinan Pak Prabowo sendiri. Di Ya. hari yang ketiga itu yang saya kira menjadi krusial, walaupun misalnya ada pendekatan soal bagaimana mengintegrasi antara pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang baik, kemudian juga mampu menjalankan atau menjalankan Ya. program-program yang memang seharusnya dilakukan seperti itu. Oke, dan ini dilakukan bukan hanya menteri-menteri profesional yang pure profesional, maksud saya dari partai politik pun tetap profesional tapi punya latar belakang partai politik. Ada 38 menteri yang memiliki latar belakang partai politik. Nah, dengan kita breakdown lagi karakter partai politik yang berbeda-beda, ditambah juga nanti karakter individunya seorang menteri yang kader yang duduk di jabatan menteri yang berbeda-beda juga begitu ya karakternya. Anda punya analisis khusus soal perbedaan karakter partai politik yang berbeda-beda, tentu saja dicoba oleh orang Prabowo Subianto untuk disamakan semua visinya. Apakah ini juga akan berjalan lancar nantinya? Ya, kalau ngelihat polanya, ngelihat garis partainya kan sebenarnya yang agak dikit keras ya. Itu kan dari sekian partai yang digabungan hanya PKS di dalamnya. Ya. Karena PDIP sudah enggak. Kemudian Nasdem juga walaupun lagi lentur juga tidak. Ya. Artinya sebenarnya kalau kemudian yang lain kan relatif di tiap zaman dari mulai zaman reformasi ya, awal reformasi sampai hari ini kan ada di dalamnya. PKB, PAN itu kan bolak-balik mandir aja masuk di dalamnya. Artinya memang buat saya sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena mereka punya kelenturnya luar biasa. Karena ideologi politik yang partai-partai disebutkan tadi juga tidak terlalu punya pembeda yang kuat. Di luar misalnya saya sebut PKS dengan PD Perjuangan misalnya, memang mereka agak kaku dengan agak lebih tegas terkait dengan penegasan politik yang mereka mau. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat. Nah, sementara PKS kan cuma hanya satu, itu pun dari profesional bukan kader mereka. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya secara normatif nggak ada masalah. Kecuali memang misalnya nanti misalnya bicara soal saya sebut misalnya program unggulan hilirisasi. Ya. Banyak kalangan mengkritik isu program ini karena dianggap tidak juga bisa memberikan infrastruktur awal ya untuk mengarah sana. Tiba-tiba hilirisasi itu kan jadi problem baru. Tapi kemudian juga beberapa orang udah aja ini bisa kemudian disampaikan dibuat bersamaan begitu. Nah, tapi secara prinsipil saya kira dari 38 itu saya nggak melihat ada pembeda luar biasa. Karena apa? Karena cenderung kemudian punya kelenturan yang luar biasa. Saya mencatat misalnya dari hampir 8 partai yang bergabung itu ya keluar masuk di kabinet. Ya. Tergantung kemudian bagaimana misalnya mereka melihat pola atau karakter pemimpin. Makanya saya meyakini betul bahwa dari sekian materi itu inti utamanya adalah sebenarnya bagaimana mereka itu 109 orang itu memahami kepemimpinan Pak Prabowo. Ya. Itu yang saya kira yang titik utama dari acara tersebut. Gitu. Di luar itu ya bonus-bonus saja. Misalnya banyak orang, contoh misalnya dari 9 orang yang ada di dalam itu kan pernah bekerja 10 tahun dengan Pak Jokowi misalnya. Ya. Ada Pak Pratikno dan sebagainya. Saya kira jauh lebih menguasai governance ketimbang sama. Tapi kan frekuensinya belum sama. Nah, ini yang saya kira poin itu yang mau disamakan antara teman-teman yang baru sama sekali masuk dari unsur relawan, profesional dengan memang sudah kenyang asam garam, misalnya Prof Yusril dari zaman Pak Harto kan terus ada sampai hari ini. Ini unik sebenarnya buat saya ya karena harusnya terjadi proses transformasi dan orang-orang baru yang muncul yang memang punya kapasitas yang jauh lebih dinamis ya. Kalau belum mungkin jauh lebih baik tapi lebih dinamis bagaimana memahami konteks pemerintahan yang ada saat ini. Nah, yang terakhir saya kira Mas penting juga buat kita lihat bahwa memang harapan ini setelah ini berjalan dari 3 tahapan tadi akan ada outputnya. Outputnya saya kira dengan 3 sampai 6 bulan ke depan akan kelihatan apakah memang program ini sama. Apa indikator utama? Mereka paham betul karakteristik kepemimpinan Pak Prabowo. Dari situ akan kelihatan tuh program-programnya jalan atau tidak. Kalau enggak memang saya kira warning dari Pak Hasim ya kemarin bahwa 3-6 bulan nggak beres ya akan ada evaluasi dan saya kira itu menjadi salah satu titik penting mengapa kemudian acara ini menjadi ada gitu loh. Ya, masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dan masih membahas terkait pembekalan yang berlangsung di Akmil Magelang terhadap para menteri di pemerintahan Prabowo Gibran.
Kabinet Merah Putih. Dan tadi saya sempat bertanya kepada Profesor Muradi yang masih berbincang bersama kami di Breaking News Kompas TV soal bagaimana narasi-narasi tegas yang disampaikan Prabowo Subianto baik sebelum dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia maupun juga yang setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia di sidang Kabinet Perdana. Salah satunya yang baru-baru ini disampaikan oleh Prabowo adalah ancaman terhadap menteri-menteri yang tidak patuh untuk bisa dicopot, termasuk anak buahnya yang berada di kementerian. Pak Prabowo pada saat itu mengatakan siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi program makan bergizi gratis. Saya pertaruhkan katanya kepemimpinan saya untuk program makan bergizi gratis ini karena ini program strategis. Ini salah satu contoh narasi yang tegas. Tapi pertanyaan saya, apakah narasi-narasi tegas yang disampaikan Prabowo Subianto baik dari sebelum pelantikan maupun juga setelah pelantikan ini juga bisa benar-benar dipahami oleh menteri-menterinya di kabinet, Prof. Muradi? Mohon izin audionya, Prof. Belum. Ya, dalam teori birokrasi yang simpel kan ada namanya miskin struktur kayak fungsi ya. Ini problem baru misalnya pasca pelatihan itu ada 19 kementerian yang belum punya kantor. Ini saya kira juga bukan problem main-main. Kenapa? Karena kalau kejaran kelidan program yang ingin Pak Prabowo lakukan itu speednya lumayan cepat. Nah, sebagian ada beberapa kementerian yang memang berkaitan dengan program unggulan tadi, ada hilirisasi, ada makan siang gratis dan sebagainya. Ya, memang kalau saya itu kemudian belum selesai, maka prediksi saya itu akan menjadi problem baru dalam 1 bulan ke depan ya. 1-2 bulan ke depan akan problem baru. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman itu kan juga fungsi strukturnya belum ada, kantornya belum ada, kemudian juga akan memberikan stimulasi efektivitas sokongan terkait dengan program yang ada. Artinya secara normatif ini akan ada problem baru. Problem yang saya kira perlu selesai dalam 1-2 minggu ini. Kalau tidak, saya khawatir kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi itu mohon maaf bahasa kasarnya masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Kenapa? Gimana saya mau kerja, orang kantor juga nggak ada. Gimana saya mau kerja misalnya struktur staff juga belum ada dan seterusnya. Itu yang saya kira yang harus segera diselesaikan dalam 1-2 minggu ini. Jadi karena apapun yang kemudian disampaikan ke publik, saya khawatir itu hanya sebatas kemudian dipahami oleh pembantu Pak Prabowo ini sebagai warning, tapi kemudian tidak bisa memberikan solusi. Nah, itu yang poin pertama. Yang kedua, dalam struktur birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik itu kan kita perlu yang namanya misalnya sokongan staf dan struktur yang ada. Nah, sokongan itu dengan 19 kementerian yang belum punya kantor, saya sih merasa bahwa ini perlu hati-hati betul Pak Prabowo misalnya untuk menata kelola tanda kutip janji ataupun penegasan-penegasan yang memang keluar untuk kemudian meyakinkan publik. Karena ini akan jadi problem baru ketika misalnya infrastruktur kementerian yang ada itu masih belum bisa dipenuhi secara standar normal begitu, Mas. Oke, jadi menurut Prof. Muradi tadi warning memang bagus diberikan, tapi ya untuk mengeksekusi hal itu, warning itu supaya tidak terjadi begitu perlu juga ditopang oleh fasilitas pemerintahan yang baik yang saat ini belum sepenuhnya terwujud begitu ya, Prof, kurang lebih ya? Ya, ada dua. Jadi ada kementerian yang baru sama sekali ya. Kayak Kementerian Imigrasi itu kan baru sama sekali. Ada kementerian pecahan. Ya mungkin kementerian pecahan itu nggak ada masalah, biasanya Kumham ya. Ada hukum, ada HAM, ada imigrasi, mungkin nggak ada masalah. Tapi ada kementerian sama sekali baru. Yang kemudian memang infrastruktur staf dan pendukungnya nggak ada. Nah ini bukan main-main. Kenapa? Karena target Pak Prabowo luar biasa. Misalnya tadi saya sebutkan misalnya soal ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau memang kemudian ini bisa kemudian dipenuhi minimal dalam 1-2 minggu ini ada, kemudian mereka bisa mulai bekerja, nanti bikin logo, bikin macam-macam itu secara normatif kalau di swasta, di profesional nggak ada masalah. Kita bisa bikin misalnya minta proses yang tidak terlalu lama. Tapi dengan dana terbatas, anggaran terbatas, dugaan saya, prediksi saya, itu baru bisa efektif mereka bekerja tahun depan ketika APBN 2026 ya, di mana kemudian mereka bisa mengalokasi untuk belanja pegawai, untuk belanja infrastruktur dan sebagainya gitu, Mas. Oke, kalau saya tangkap ini ada 2 masalah awal yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini.
Terlebih ketika pembekalan ini sudah selesai. Kalau yang Prof bilang tadi program kerja iya memang sudah ada dicanangkan dan untuk menjalankannya itu perlu perangkat yang mumpuni begitu kira-kira. Tapi di sisi lain juga akan harus ada pembentukan infrastruktur kementerian yang well established gitu, yang memang sudah baik gitu. Nah, dua problem ini dalam 100 hari ke depan apakah bisa terselesaikan menurut Anda? Kalau bicara birokrasi ya, saya kira anggarannya akan muter-muter di terbatas. Jadi persoalannya ada di anggaran begitu Prof ya? Di anggaran. Karena mau gimana contoh misalnya begini. Saya mempelajari ketika Pak Jokowi 2014 gitu, ada beberapa kementerian yang kemudian disatukan loh ya. Disatukan, itu kemudian ada kementerian yang kemudian direduksi ke kementerian lain. Itu aja luar biasa. Butuh minimal 1,5 tahun untuk bisa kemudian sama-sama berjalan, menyamakan persepsi di internal dan seterusnya. Nah ini ada dua kementerian, jenis kementerian pecahan dan kementerian yang baru. Yang ini yang saya kira justru jauh lebih rumit ketimbang menyatukan. Zaman Pak Prabowo, Pak Jokowi itu menyatukan, banyak kementerian disatukan, kayak KLHK, KLH dengan KLHK dan sebagainya, itu memang ada penyatuan. Tapi di sekarang ini kan dipisah, ada yang dipisah, pecahan dari Kementerian Induk misalnya. Yang kedua adalah kementerian baru. Yang saya merasa bahwa ini yang kementerian pecahan saja, yang gabungan aja butuh 1,5 tahun untuk bisa kemudian connect dan bisa berjabaran. Nah ini ada kemudian dipecah, yang memang anggarannya makin kecil untuk kemudian operasi dan sebagainya. Makanya kemarin ada kementerian transmigrasi ngeluh cuma 92 miliar nih. Gimana mau kerja, kan kira gitu ya. Itu bayangkan itu kementerian yang memang pecahan dari kementerian yang sebelumnya digabung dalam satu kementerian yang ada gitu. Jadi saya sih merasa 3-6 bulan ini agak berat, kecuali memang ada treatment luar biasa dari Pak Prabowo untuk kemudian menyegerakan supaya kemudian mereka bisa bekerja dengan baik. Sampai hari ini saya belum melihat treatmentnya ya, masih fokus pada misalnya pelatihan dan sebagainya seperti treatment yang sekarang ini. Belum sampai pada misalnya bagaimana kemudian merumuskan pembagian kementerian, contoh yang dekat dengan saya, misalnya Kementerian Pendidikan ya, ada 3, kebudayaan, ada Digasmen, ada kemudian juga ada Dikti. Pendidikan tinggi. 3 ini kemudian 3 ini anggarannya dibagi lagi 3. Nah kemudian sementara gedungnya belum ada. Infrastruktur mungkin nggak ada masalah karena memang sebagian masih ada di sini, ada Dirjen Kebudayaan, Dirjen Bistekmen dan sebagainya. Tapi ini kemudian juga bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena membangun mindset baru ketika mereka terpisah dari sama sekali dengan Kemdikbud yang besar yang itu kan, masing-masing punya fokus sendiri. Nah di sini aja saya kira butuh mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun. Nah artinya apa? Artinya kalau tidak ada treatment luar biasa, treatment khusus, maka saya khawatir sebenarnya yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali, baik sebelum jadi dilantik maupun sudah dilantik, bahkan dengan pola pelatihan sehari ini itu menjadi menguap tanpa ada penekanan yang luar biasa gitu. Tapi begini Prof, dari semua problematika tadi, dari mulai program kerja yang harus tetap berjalan, lalu pembentukan infrastruktur kementerian yang saat ini belum sepenuhnya memadai dan harus juga dibangun, ditambah juga persoalan anggaran untuk membangun itu semua, tetap harus ada optimisme kepada publik dan juga pemerintah. Kita sama-sama menyokong pemerintah dan juga membangun optimisme publik. Kira-kira dalam 100 hari ke depan, kalau memang 3 unsur tadi tidak bisa terpenuhi dengan baik, minimal ada 1 sampai 2 lah yang sudah bisa terlaksana. Menurut prediksi Anda, apa kira-kira 100 hari ke depan yang seharusnya bisa terlaksana dengan baik dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Yang paling utama sih makan siang gratis ya. Itu yang sudah konkret ya? Relatif misalnya ada kementeriannya sudah ada, kemudian sudah ada badan juga ada, kemudian juga ada kementerian terkait juga ada. Yang kedua misalnya soal hilirisasi, ini mungkin agak program keroyokan, tapi beberapa kementeriannya sudah ada. Sudah existing ya. Ada yang dipecah, ada yang kemudian digabungkan. Nah tapi ini mungkin untuk 100 hari pertama saya kira yang utama yang tadi makan siang gratis, karena itu yang jadi salah satu program unggulan beliau. Dari situ baru sambil jalan ini. Tapi kemudian sambil jalan supaya treatment mereka tidak kemudian terjebak dengan birokrasi yang ada. Karena melakukan upaya proses itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit sebenarnya asal ada tindakan yang sifatnya jauh lebih out of the box ya. Pak Prabowo tidak lagi ngikutin misalnya model udah ngajukan anggaran dulu, bikin struktur segala macam. Kalau itu mungkin bisa 2 tahun. Tapi kalau misalnya sekarang, ya beliau tinggal panggil menterinya, itu ada gedung di sana, silakan dipakai,
infrastrukturnya segala macam dibentuk. Tinggal kemudian ditargetkan misalnya katakanlah 6 bulan pertama ini loh programnya dijalankan saja. Saya kira itu bisa dilakukan, dan dari 3 dari 2 itu saya kira mungkin dilakukan, dan yang kelihatan mungkin di depan mata yang mungkin bisa dieksekusi adalah ya di makan siang gratis. Oke, karena itu juga besok secara teknis akan juga ada pembahasan, Prof, soal makan bergizi gratis ini.